Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma akhrijna min dhulumati wahmi wa akhrijna min nuri fahmi wa ta'alaina bi ma'rifatil ilmi wa hasil akhlaq wa nabil ilmi wa sa'ilana sallallahu alaihi wa sallam alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Dan ditambah halaman 108 Az-Zakatu 108 Malikata Az-Zakatu. Bismillahirrahmanirrahim. Az-Zakatu Az-Zakatu Al-Zakatu Al-Islamu Zakati Ay Iqta'uha Al-Mustadi Mustahiqiha Al-Bukhari Wal-Masjid Wal-Biyadat Al-Asnafi Al-Mawjudina Waqad Karanallahu Ta'ala Baina Salati Wa-Zakati Al-Ghairi Mawlihin Kitabihi Wa-Lidaqila Man Shalla Al-Bizaki Lam Tubbal Salatuhu Wa-Zakatu Al-Mu'ani Zakatul mali wa zakatul badan. Zakatul mali tajibu ala kulli muslimin hurrin bi amwalin masusatin wa hiya adahu wal fiddatu wal ibilu wal baqaru wal ghanamu wal zuru al mutatatu wal tamaru wal zabibu wa hiya wa bi urudi tijarati wa isharatu bi zakati wa bi sawabi min jami'i wa kadza wal hawli والمؤشرات والمعادن والركاز وما فيها وتجب زكاتها في الحال. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zakah atau zakat. Ini sebelum kita ngomong masalah zakat, kita harus tahu definisi daripada zakat. Zakat ada menurut bahasa, ada menurut syarak. Artinya menurut bahasa apa? Zakat berbahasa at-tathhir wan nama. Zakat menurut istilah, menurut perbuatan, menurut bahasa adalah at-tathhir, pensucian, wan nama, dan pertumbuhan atau pertambahan. Jadi zakat menurut bahasa adalah at-tathhir wan nama. Tathhir, penyucian. Apa makna penyucian? Ya, orang yang melakukan zakat hatinya suci, hati bersih daripada dosa dan daripada sifat kepelitan, sifat pelit. Karena harta yang didapat oleh Allah Ta'ala suruh dia keluarin. Ya, ini ya kita kaya, kita punya harta. Ini semuanya kasih Allah Ta'ala. Kalau Allah nggak kasih, kita nggak mungkin punya harta, nggak mungkin jadi orang kaya, gitu ya. Ini ya udah dikasih, Allah tuh minta dikit. Allah tuh minta dikit bukan buat Allah, buat hambanya yang lain, yang fakir, yang miskin, atau 8 golongan yang berhasil zakat. Minta dikit, nggak banyak-banyak. Ya cuma 2,5%. Anggap kasih ini cuma Allah 1 juta anggap. Itu 2,5% cuma 25.000. 975.000-nya buat kita diminta Allah tadi dikit, ya nggak mau juga. Padahal dia lupa, dia dapat duit dari mana? Allah telah minta dikit, kasih hambaku yang fakir, yang miskin, kasih nggak banyak, cuma 2,5%, nggak mau juga. Nah ini bisa Allah telah cabut ya nikmat harta tersebut. Maka dengan zakat tathhir, penyucian. Ada mana penyucian? Hati orang yang keluarin zakat bersih, suci daripada dosa. Dia kalau keluarin zakat dosa. Ya, kemudian tathhir daripada apa? Sifat pelit. Dengan dia keluarin zakat berarti hilang sifat pelit dari mana? Dari hatinya. Nah,
nggak mau ngeluarin zakat, berarti masih ada sifat pelit. Nah, jangan heran ya, orang yang zakat ya harta makin banyak, berkah. Kelihatannya hartanya berkurang, tapi Allah Ta'ala apa? Kasih nemu, bertambah, makin banyak. Dan orang yang zakat hartanya udah segitu doang, nggak tambah, tambah tapi nggak ada keberkahan. Nah, ini zakat kembali ke hukum yang disyariatkan. Kapan disyariatkan zakat tersebut? Pada tahun kedua Hijriah bulan Sya'ban. Tahun kedua Hijriah bulan Sya'ban difardukan zakat. Buat siapa? Buat orang-orang yang wajib zakat. Apakah semua muslimin wajib zakat? Enggak. Kalau emang dia masuk kategori orang yang wajib zakat, zakat ada syarat-syaratnya. Ya, zakat fitrah ada syaratnya, zakat mal ada syaratnya. Paham ya? Jadi pencucian ya, orang yang zakat suci hatinya daripada dosa, daripada apa? Daripada sifat pelit. Dan hartanya makin banyak. Ya, sebagaimana dulu ada orang Yahudi ya, waktu Rasulullah ngomong hasinu amwalakum bi zakah. Ya, bentengi harta kalian dengan zakat. Ya, kan ada lau mardokum sholakon hasinu amwalakum bi zakah. Bentengi harta kalian dengan zakat. Waktu Rasulullah begitu, tetangganya Rasulullah yang Yahudi dengar. Ya, Yahudi masih belum muslim. Kemudian Yahudi tersebut seorang yang saudagar, pedagang, pengusaha. Ya, nggak berapa lama dengan kabar dia punya diperdistribusikan barangnya ya ke negara lain, ke kota lain. Ternyata apa tuh? Kalau kita bilang kan kurir yang beban kurir. Kurirnya ngalamin apa tuh negara? Nah ya, kurirnya selang jalan yang menuju kota tersebut. Dia salah jalan ke sarang penyamun, apa itu, perampok, begal. Nah, begal dengan kabar ya bahwa dia punya kurir itu rombongan anggap kontainernya ya salah jalan ke daerah yang banyak begalnya. Kemudian dia kan ya, saya dengar si Muhammad pernah ngomong ya, zakat harta kalau dizakati aman di segala macam kejahatan, artinya daripada musibah aman ya. Kemudian dia total tuh hartanya dia total hartanya kemudian dikeluar 2,5%, dibagi bagi miskin, bagi. Kemudian selanjutnya seperti sudah keluarinnya sebagaimana Muhammad ngomong gitu katanya. Gak berapa lama dapat telegram, dapat kabar ya, apa tuh, kembali ke jalan semula. Yang tadi salah jalan teman-teman ke jalur aman sehingga barangnya sampai kepada pemesan, kepada tujuan. Akhirnya ya, sebelum begitu dia bawa pedang ke rumah Rasulullah SAW. Saya bawa pedang, saya akan datangi rumah Muhammad. Kata dia, kalau dia bohong, saya penggal lehernya. Ya, udah apa tuh, bawa pedang. Ya, pas bawa pedang tersebut dapat kabar tadi hartanya apa tuh, distribusi barangnya aman, nggak jadi tersesat. Kemudian apa? Pedang ditaruh di bersedia masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah, Islam. Tuh, orang Yahudi membuktikan kebenaran Islam, harta yang dizakati selamat daripada musibah, dia masuk Islam. Nah, ada orang muslim pengusaha wajib zakat, dia masih nggak percaya sama hadis Rasul. Orang Yahudi percaya. Nah, ya makanya kalau Yahudi begitu percaya, ya ada orang Islam ketakutan kalau dizakatin, katanya betul berkurang demi harta. Kelihatan berkurang tapi bertambah. Tadi 1 juta, zakatnya 2,5%, 25.000, 975, berkurang nggak nilainya? Berkurang, tapi Allah Ta'ala tambahin lagi, Allah Ta'ala bisa Allah Ta'ala tambahin, artinya berlimpah ya. Nah, kita yang wajib zakat, insya Allah kita wajib zakat kita ya. Wajib nih ya, zakat dikatakan juga apa? Nanti Jawa zakat dikatakan ya, saudara atau adiknya sholat. Zakat adiknya sholat. Kok bisa dikatakan adiknya sholat? Zakat itu ukhtus sholat. Zakat adiknya sholat. Kenapa dikatakan demikian? Karena perintah Allah beri zakat, pasti perintah Allah mengerjakan sholat di berikutnya ayat zakat. Aqimus sholata wa atuz zakah. Kerjakan sholat, keluarin zakat. Jadi bergandengan. Perintah zakat sama sholat bergandengan. Sholat dulu baru zakat. Maka dikatakan zakat posisinya seperti adiknya sholat. Nah, paham ya? Nah, sini banyak hadis-hadis ya yang apa tuh?
yang menjelaskan tentang wajib zakat ya hukumnya wajib bagi yang mengingkari. Kalau emang dia wajib zakat kita kafir. Ada hadis mengatakan man ada zakat mali dhahaban yusharu, siapa orang yang mengeluarkan zakat hartanya selamat daripada musibah. Ya, termasuk apa? Termasuk ada satu orang yang dia punya sawah di tengah-tengah sawah orang lain. Tahu sawahnya dia tengah-tengah, sawah tetangganya semua itu kena hama apa? Wereng orang sih. Wereng dia gitu ya. Nah, kena. Tapi dia punya sawah, punya kalau di Arab tuh gandum. Ya, selamat daripada apa? Daripada orang berbingung, kok nih hama wereng tersebut nggak nyebrang ke daunnya di padang, nggak ada pembatas, sini nggak bisa, nggak bisa, udah tenang aja, ya. Kok antum nih nggak seperti orang-orang lagi beli pestisida apa? Iya. Pestisida. Obat semprot lagi tuh, ini. Dia kok kamu antum nggak seperti dia? Enggak. Saya nggak beli pestisida kan? Saya nggak khawatir apa? Saya udah bentingi, saya punya harta dengan zakat. Surga zakatnya tenang, Allah jaga. Jadi hama tuh kamu nyebrang ke dia, bingung. Yang orang nggak boleh zakatnya kena. Nah ya, kita bagi yang wajib zakat boleh zakatnya. Insya Allah harta kita mungkin berkaya. Susul kita. Ya, jadi asali sumber arkan Islam, az-zakatu asal min arkan Islam itu zakat. Yang ketiga daripada rukun Islam mengeluarkan zakat. Kita pelajari ya pertama syahadat, kemudian mengerjakan sholat, kemudian mengeluarkan zakat. Aini tauha li mustahiqiha min al-fuqara'i wal masakin wa baqiyat asnafi al-judid. Ya, memberikan kepada orang yang berhak. Apakah semua orang berhak? Enggak. Apakah semua orang berhak zakat? Enggak. Pada orang-orang yang berhak ya daripada fakir dan miskin, ya, fuqara masakin. Kita kan kalau di Indonesia fakir miskin kita anggap satu orang lain, fakir miskin beda. Fakir beda, miskin beda. Kita anggap fakir miskin, enggak, fakir beda, miskin beda. Ya. Jadi anggap sekarang orang apa tuh? Dia tersebut golongan mana? Golongan pokok. Kalau termasuk dia golongan yang 8, ya, dia berhak apa terhadap zakat. Kalau nggak termasuk golongan yang 8, nggak termasuk apa? Nggak boleh terima zakat. Nah, kecuali apa? Orang kaya boleh terima zakat kalau emang dia amil dalam zakat fitrah. Tapi amil yang di musola sekarang, masjid amil-amilan. Kenapa amil-amilan? Karena negara nggak tunjuk, bukan ditunjuk ke negara untuk jadi amil menjadi ini, dibentuk udah kadang kemauan ketua musola, kadang kemauan apa tuh? Masjid jadi amil-amilan. Nah, yang amil-amilan kalau dia nggak termasuk fakir miskin atau boleh maafkan, nggak berarti terima zakat. Nah, boleh orang kaya terima zakat kalau emang dia ditunjuk ke negara, amil resmi, ya, dia tersebut udah orang-orang kaya ditunjuk jadi amil, berhak terima zakat karena posisinya amil. Nah, ya, yang di masjid, yang di musola, yang amil-amilan, kalau dia nggak masuk golongan 8, bukan fakir, bukan miskin, bukan yang sabilillah lainnya, nggak berhak terima zakat. Ya, karena bukan mustahik, bukan orang yang terima zakat, ya. Wabakiat asnaf bisa mewujudin, dan ya golongan lain, ya sisa golongan lain daripada bukan masakin, fakir miskin, gharimin, sabilillah, ingat gak tuh? Ya orang fakir, orang miskin, ya orang-orang yang utang lainnya. Ini ya orang yang berhak terima zakat. Waqad qarana Allah Ta'ala baina asrati wa zakati bi ghairi mawadi'in fi kitabih. Allah telah menggandeng ya antara perintah salat zakat bukan hanya satu ayat dalam Al-Quran. Artinya banyak ayat yang Allah Ta'ala jelaskan tentang kewajiban salat dan zakat. Banyak ayat di Quran ya yang menjelaskan tentang kewajiban salat dan kewajiban zakat. Bukan satu ayat yang banyak. Ya. Walidah kila. Oleh sebab itulah ada ulama mengatakan karena apa? Allah telah gandeng perintah salat dan zakat berbarengan sampai dikatakan man sholat wala bizaki lam tuqbal salatu. Siapa orang yang sholat, mau sholat fardu atau sholat wajib, kemudian dia wajib zakat tapi nggak zakat, tidak terima sholatnya.
Kenapa nggak terima sholatnya? Kok ada hubungan dengan sholat? Karena zakatnya dia kalau zakat, karena perintah zakat sama sholat berbarengan. Allah telah gandeng. Aqimus shalah wa atuz zakat. Kerjakan sholat dan kemudian bayar zakat. Jadi bergandengan. Oleh sebab itulah para ulama mengatakan siapa orang yang sholat ya nggak terima sholatnya kalau dia nggak bayar zakat. Kalau emang dia posisinya orang wajib keluarin zakat. Nah, kita keluarin. Kalau kita keluarin zakat, kita keluarin kita punya zakat ya. Wa zakatu nau'ani. Zakat terbagi dua. Zakat terbagi dua. Zakatul mali wa zakatul badan. Ada zakat harta dan zakat badan. Mana zakat badan? Zakat fitrah dan perorangan. Zakat badan dan zakat fitrah. Zakat badan fitrah ya. Nah, kemudian wa zakatul mali tajibu ala kulli muslimin hurrin bi amwalin masusatin. Dan zakat harta wajib hukumnya bagi tiap-tiap muslim yang mana dia seorang merdeka, bukan seorang budak, bi amwalin masusatin, pada harta yang dimiliki tapi hartanya khusus, enggak semua harta kena zakat. Mana contohnya tadi? Wahya al-dhahabu wal fiddatu. Ya, pertama emas dan perak. Emas dan perak. Kalau zaman dahulu kekayaan orang dihitung dengan banyaknya dia punya emas dan banyaknya dia punya perak. Zaman sekarang dikias sama para ulama. Ada orang emasnya dikit, ya dikit, ya cuma yang dipakai biji berapa gram. Tapi ada orang Madura yang hampir tuh, pernah nggak lihat tuh? Ya, ada di lehernya. Waduh, ya. Gimana? Nanti ada syaratnya, ya. Jadi orang dulu seperti yang bilang tadi, tingkat kekayaan semakin kaya ya. Kalau emasnya makin banyak, peraknya banyak. Zaman sekarang emasnya dikit, perak nggak punya di rumahnya, cuma batu cincin dong perak, tapi ikatan cincin, ya. Dia dolar banyak, sahamnya banyak, apa tuh? Obligasinya banyak, apa gitu? Itu banyak. Nah ini ya dikias wajib zakat juga. Kan yang dikenain zakat yang punya emas, yang punya perak. Tapi saya kan nggak punya perak. Iya benar. Tapi duit itu kan banyak. Itu banyak di bawah kasur. Gimana gitu? Di bawah tempayan, gimana gitu? Banyak gak? Ya banyak duitnya hampir miliaran. Ya, nah, ini wajib zakat juga. Ya. Anda nggak sebutin dulu karena nanti ada bagian masing-masing ya. Jadi orang punya emas dan perak cuma ada syarat-syaratnya ya. Wal fiddah sama zahab dan emas perak ya, nanti baru sebutin ya. Nggak sebutin dulu cuma yang wajib zakat aja benda apa harta yang mana ya. Wal ibil wal bakar masuk na'am. Na'am binatang ternak. Binatang ternak apa? Cuma sini al ibil apa? Unta. Wal bakar sapi, wal ghanam kambing. Nah, kerbau di mana ada kerbau? Kerbau itu masuk dapat bakor ya, sapi ya. Ya, nah, jadi binatang ternak apakah sebenarnya zakat? Enggak. Orang kena zakat apa? Punya ayam banyak, enggak ada zakat. Ayamnya jutaan ya, enggak ada zakat. Apalagi kira-kira yang orang ternak ikan lele. Maksudnya saya ternak ikan lele kena enggak. Mungkin nanti kena zakatnya dari perdagangan. Apa? Bendanya nggak ada zakat. Nah, paham nggak? Jadi cuma binatang ternak cuma 3, onta, sapi, ya dan kambing. Nah, kambing nanti masuk deh. Mau kambing kacang, kambing Jawa, kambing apa lagi? Kambing batuang, kambing apa tuh? Kambing macam-macam. Ini kambing. Ya, paham nggak? Nah ini ya 3 jenis binatang ternak yang wajib zakat ya. Wal zuru wal muqtasah. Ya. Apa tanaman yang dipakai untuk makan pokok jengkut apa beras gandum sampai ini yang yang punya sawah nanti ada bagiannya ya, nanti di bawahnya bagiannya. Kalau sawahnya hanya mengandalkan hujan zakatnya segini, kalau ditambah irigasi ini paham nggak? Jadi ada bagiannya sih, Islam adil ya. Sampai yang punya sawah ya. Petani kan cuma tukang doang, ada tuh pekerja doang ya, kerjanya yang punya sawah ya. Kemudian lagi apa tuh? Samar, zabib, ya, tamar, kurma, dia punya pohon kurma. Nah, zabib, kismis,
anggur, kismis kena semuanya. Wabi udah terjaroh dan barang-barang yang digunakan untuk perdagangan. Nah, ini sebutin dulu, nanti ada bab masing-masing. Jadi sini ya orang yang tadi yang punya emas dan perak, kemudian punya binatang ternak, ya onta, sapi dan kambing, kemudian ya juruk, tatak, punya beras, punya padi ke sawah dan padi, gandum, ya punya kebun kurma dan zabib, ya kismis, wabi ulitajaro dan benda-benda ya dalam yang diperjualkan dalam dalam perdagangan. Mau dagang apapun juga, ya nanti ada syarat-syaratnya sehingga dia ada zakatnya. Wa yushtaratu fi zakati belum disobi fil jami'. Dan disyaratkan dalam kewajiban zakat semuanya itu mencapai nisab. Apa nisab? Ukuran sehingga batasan sehingga dia wajib zakat. Kalau belum mencapai ukuran, enggak kena zakat. Nanti apakah orang yang punya ontak wajib zakat? Ya dulu ada syaratnya. Dia mesti sampai nisabnya. Kemudian apa lagi? Ya haul. Binatang tersebut misalnya digembala bebas apa tuh? Di padang rumput apa tuh nanti? Diumbar. Ya, enggak dikasih makan, bukan dikandangin. Nah, sekarang masih ada gak kira-kira orang yang punya kambing dan ternak yang digembala bebas, enggak dikasih makan, apa itu maksudnya? Di padang sabana, padang rumput apa? Hah? Ada gak? Kalau emang ada, ya udah. Nah, tapi rata-rata kan dikandangin, dia jadi rumput, apalagi dia kasih ini, ya ini nggak kena zakat. Atau juga, ya nggak kena zakat kalau binatangnya dipakai untuk bekerja. Ya seperti apa contohnya? Sapi dipakai buat apa tuh? Giling apa tuh? Sawah. Bajak juga apa yang giling apa tuh? Padi. Yang diputus sampai halus apa tuh? Lumbung. Ya, nah dipekerjakan nggak? Islam adil jadinya. Jadi apa? Nanti dia tersebut udah kena beban ini oleh zakat, kena zakat habis hartanya. Ya kebanyakan. Maka sini ada salah satu nggak semuanya ya. Jadi sampai nisab itu ukuran. Kalau belum mencapai nisab, nggak kena. Ya nanti apa kalau punya otak kena zakat ada syarat-syaratnya. Nisabnya berapa? Nasib nisabnya jika nanti katakan 10 ontak, 2 anak kambing. Dia punya 10 ontak, zakatnya 2 anak kambing. Ya nanti punya 15, 3 anak kambing. Punya 20, 4 anak kambing. Nah, ya apakah langsung? Enggak, ada syarat juga. Syarat terpenuhi jadi wajib zakat. Syarat satu nggak terpenuhi, ya tidak wajib zakat. Ya. Nanti ada babnya masing-masingnya. Wa kadza mudil hauli fi ghairi muasyarati wal madini walikan. Ya. Dan juga ya wajib adanya berlangsung 1 tahun dalam seluruh zakat kecuali masalah masalah tumbuh-tumbuhan, tanaman, ya kemudian dan madin ya seperti emas dan perak, walikas barang temuan. Jadi anggap garam, satu orang ternak kambing itu hitung tanggalnya kapan dimulainya. Anggap 1 Syawal dia berternak kambing, 1 Syawal dia berternak onta. Nah, kemudian ya anggap 1 tahun penuh, 1 tahun kemudian karena Syawal 1425 yang itu bulan Arab ya, bulan nasional 1425. 1 Syawal 1426 itu berarti udah 1 haul, udah 1 tahun dia usaha dia punya peternakan. Nah, kemudian tambah nggak selesai. Nah, waktu 1 tahun tersebut mencapai nisab nggak? Kalau nggak jadi nisab nggak wajib. Contohnya, anggap 1 Syawal 1425 dia ternak kambing banyak, ya. Kemudian 1 Syawal 1426 kan 1 tahun. 1 tahun berarti satu syarat sudah terpenuhi. Waktu 1 tersebut kambingnya kurang 1 hari, ya mati, sehingga nggak capai ukuran. Tadi ada bilang otak 10 otak 2 kambing. 1 ton kurang 1 hari, otaknya mati. Dia tinggal 9. Besok 1 ton nggak kena zakat, karena nggak capai nisab.
ya. Nah, tapi di sini ada orang-orang yang kabur dari zakat, menghindari zakat. Bagaimana caranya? Wah, saya besok 1 tahun nih wajib zakat nih. Anggap motornya 10 itu motor dijual. Nah, jualnya kan berkurang kan? Kurang. Enggak sampai nisab. Oh iya zakat. Jadi Allah tahu niatnya. Allah tahu niatnya. Ini dia jual unta supaya apa? Lepas. Enggak ada zakat. Nah, jadi Allah tahu. Ada yang begitu? Ada kan? Ada. Ya. Ada lagi apa tuh? Ternak kambing 1 tahun, kemudian ya dan dihitung nisabnya sampai, kemudian kurang 1 tahun, ya dinikahin anaknya, buat bikin kebuli kami dipotong 5. Kami dipotong 5, nisabnya berkurang. Nah, kira-kira tujuannya apa tuh? Kalau dia punya tujuan, saya potong sengaja, biar kan di hati kan nyata kan? Iya. Saya potong sengaja supaya jangan ada zakat, sebutkan ini jangan. Udah kalau potong aja, jangan ada pikiran gitu. Paham enggak? Wah, menikahin anak saya nih, kami mesti 10 dipotong nih. Ya, kalau kata bagian 5 kurang katanya. Ada 5 kurang, dipotongin. Hati-hati enggak pengen kabur zakat, enggak apa-apa, ada masalah. Paham ya? Nah, ini yang bertenang nih kita tidak satu hukumnya aja ya. Nanti ada ma'din, ada rikas juga. Barang temuan. Orang barang temuan, barang rikas tuh benda purbakala, bentuknya emas atau perak. Ya, perak nanti ditemukan oleh 1 orang, tapi ada syarat tertentunya. Enggak semuanya. Anggap kita gali lubang, bikin fondasi rumah, nemu apa tuh? Nemu emas berapa kilo? Nah, lihat apakah benda tersebut daripada zaman sebelum Islam, tapi jahiliyah besertanya. Siapa yang tahu? Yang tahu arkeologi tahu. Ini yang benda tersebut sebelum apa tuh? Sebelum Islam, zaman benar-benar sebelum Masehi berapa dah? Tanda ini. Nah, nanti kan dijelaskan. Kalau benda baru enggak. Jadi sekarang sih ada yang nemuin, tapi benar enggak daripada apa tuh harta peninggalan sebelum Islam. Nah, jadi nggak sembarangan, semuanya ada syarat tertentu ya. Amapia pati zakat bilhal. Adapun yang masalah rikas barang temuan dan ma'din, zakatnya nggak nunggu 1 tahun. Anggap tadi orang gali lubang buat bersih rumah, nemuin waktu emas, kemudian dia dititip sama arkeologi ini buat barang dari mana? Dari jahiliyah sebelum Islam. Ya ada tanda-tandanya, ada dijual. Dia anggap dapat 10 miliar, kita anggap deh, langsung zakatnya keluarin, nggak nunggu 1 tahun. Paham nggak? Jadi yang lain nunggu 1 tahun, tenang nunggu 1 tahun, apalagi ini 1 tahun. Tapi kalau sama rikas barang temuan nggak langsung jual, dapat duit, ya dan keluar zakatnya, nggak nunggu 1 tahun. Nah, paham ya? Nanti ada bagian masing-masingnya. Nah, ya di sini ada orang juga ya. Zakatul nabat, zakat tumbuh-tumbuhan. Zakatul nabat. Nabat kan tulisannya gimana? An-nabat alif lam nun ba ta nun alif nun ba alif ta nabat. Ini pentingnya kita ngaji sama guru. Enggak? Ada tulisan karena bisa cetak bukan zakat nabat tapi tumbuh-tumbuhan. Ada tulisan zakatul banat. Tahu banat enggak? Anak perempuan, zakatnya anak perempuan. Dia ceramah, dia ngaji. Siapa yang punya anak perempuan wajib zakatin. Waduh, kalau wajib zakatin kita terima zakat, ya benar, paham nggak? Paham nggak? Yang punya anak perempuan dizakatin, wajib zakatin. Ente hukum dari mana nih? Belajar dari mana? Ada kitabnya. Mana ini? Zakatul banat, zakatnya anak perempuan. Kalau punya anak perempuan mesti zakatin. Benar begitu, paham nggak? Kita terima nggak begitu kan? Yang siapa dia terima, ya? Ini dia nggak ngaji mengguru. Ya, ini salah cetak, titiknya kurang geser aja. Yang benar zakatul nabat, jadi zakatul banat. Pentingnya berguru ngaji berguru gitu. Jadi betul ya. Karena kalau orang dapat ilmu dari Google, dari mana? Emang kalau salah dikasih tahu. Enggak benar kok. Ikut Google. Siapa berhenti Google? Siapa berhenti Google? Google bisa apa? Dia Google. Dia apa? Play Store, macam-macam nih. Kalau bisa kan? Bisa. Pentingnya enggak berguru gitu, ya.
Kemudian Faslun nisabul zahab. Nah, nisabnya emas. Nah, emas, jadi orang punya emas, ya, dia tersebut ya lakukan zakat enggak? Lakukan wajib zakat kalau dia tersebut terpenuhi syarat. Kalau nggak punya syarat, nggak wajib apa tuh? Wajib zakat emas. Apa nanti katanya ada di shop. Kemudian apa lagi? Ya, pakaiannya enggak dipakai, disimpan aja. Nah, simpan aja, nah ini kena zakat. Kalau boleh mubah, nanti sebentar kita sebutin. Kalau mau dipakai, anggap satu keluarga punya emas, emasnya ada 3 kilo, 3 kilo, bentuknya kalung, cincin, gelang, apa gitu. Ya begitu. Dipakai begini ya, kadang-kadang kondangan pakai yang ini, tapi dipakai kena zakat. Nah ini, jadi emasnya gimana? Kemungkinan yang kena zakat sebut emas batangan yang disimpan di lemari besi itu, emas batangan. Kalau emas batangan bisa nggak pakai ya? Nah ini kena zakat. Kan emas batangan, kalau yang bentuknya perhiasan bentuk kalung, cincin, gelang, mungkin dipakai bininya, ya buat kondangan, buat apa kira? Pergi. Kalau perempuan pakai emas kondangan apa lagi ganjil? Pamer. Arisan. Arisan. Iya, ada begitu ya. Ya, anggap buat kondangan dipakai. Ya, kondangan ada saat minuman 3 dipakai kalung yang gambar macan. Lagi besok dipakai kalung yang gambar apa tuh? Ular naga, ini gelang apa? Nah, ini dipakai karena dipakai. Jadi yang kena zakat, yang apa? Nggak terpakai. Mungkin ini emas batangan. Emas batangan yang gede, emas batangan mana bisa dipakai? Digantungin di leher itu. Kayak batu bata, lehernya untuk perempuan gitu ya, paham ya? Nah, sini sebutin ya ada bagian masing-masing ya. Sini katakan apa tuh? Nisabul fiddah, nisabul zahab, salasu awakin. 3 awak, apa itu awak? Wahai ibaratun antarasina qoplatin khalisatin. Ya. Ini kalau kita pakai timbangan dulu bingung, karena dulu ada yang nama awak, ada yang nama koplah, ada yang nama macam-macam. Nah sekarang pakai gram-graman aja deh. Gram-graman sini berapa gram dikatakan? Ya sini katakan ya kira-kira 84 gram. Arba'ah wasamnya gram, 84 gram. Nah, 84 gram kecil nggak kira-kira? Dikit kan? Nah ini kalau dia punya emas, anggap ya simpan nggak kepake, ada 84 gram ke atas ya atau 100 gram ada zakat. Tapi dia punya cuma 80 doang atau 75 nggak ada zakat. Jadi misalnya adalah ya 80 gram. Ya, alhamdulillah emas istri kita di rumah ada masih pernah ada emas batangan nggak kayak? Paling kalung. Apalagi itu? Gelang, cincin apalagi? Antik. Gelang kaki ada nggak? Ada. Ada kaki. Perempuan mana yang pakai gelang kaki itu? Maksudnya bunyi kerencengan masih bukan kerencengan kan? Bukan. Kalau di Arab ada gelang kaki bunyi yang buat penari itu apa tuh? India. Apa tuh? Gitu tuh. Paham nggak? Ya. Bagi antum yang pernah ke Saudi, budaya orang Arab ada yang pakai kalung segini lebar itu. Apa tuh kalung? Pernah ke tukang emas gak di Arab? Nah, itu dia. Mungkin ada kali 1,5 kilo, dari sini kayak rompi anti peluru. Dipajang lagi, dia dipajangnya. Di sana, wah berarti orang Arab yang emas. Nah lihat, masih kan dia pakai udah. Ya, karena sana aman, pagi itu sudah nggak ada jambret. Kalau sini kan di jambret ya kira-kira. Ya pakai kalung itu jambret orangnya. Ya, angkat sekarang masih banyak. Ya sudah 80 gram atau 1 kilo, tapi dipakai nggak kena zakat ya. Nah, nisabul fiddah, nisabnya perak. Kalau orang punya perak di rumah dalam bentuk apapun. Perak ada perak batangan nggak? Ada. Perak apa bentuknya? Kalau macam emas batangan, kalau perak apa? Cincin, gelang. Enggak, maksudnya bentuknya bukan perhiasan apa? Ada juga. Apa bentuknya? Cincin tuh. Piring ada piring perak. Hah? Piring.
berikan ada ya. Sekarang orang punya perak, kena zakat ya, lihat dulu mencukupi syarat kena zakat, ya cukup syarat kena zakat. Ya berapa tuh sini? Ihda wa isna uqiyatan sofiatan. Ya, insomnya adalah 21 ya uqiyah. Nah, kira-kira berapa sini uqiyah? Sini ya 588 gram. Dia punya peraknya nggak dipakai, ya beratnya 588 gram. Kok banyak kan ya? Karena perak harganya murah daripada emas. Emas kan mahal nggak? Kok emas cuma 84 karena insomnya? Ya emas mahal. Kalau perak kan murah. Tadi cuma 84 kan 588. Punya perak nganggur, punya seberat 588 gram kena zakat. Nah, kena zakatnya ini berapa banyak? Rubul usri ya 2,5%. Nah, 2% itu gimana? Itu harga emas yang berlaku pada saat ini. Karena emas berapa sekarang? Ada yang 1 juta per gram, 1 juta. Udah murah. Murah gak kira-kira? Murah. Ada emas nganggur 84 gram, ya. Kemudian ya zakatnya 2,5%. Berarti harga emas 1 juta, 2,5% 2.000 baru. Enggak, bukan berarti emas dipotong. Kasih enggak, ada diuangkan. Nah, mungkin kasih emas sedikit apa tuh? Sedikit ya nih. Enggak ya, 2,5% dari nilai apa? Nilai perak emas yang ada yang pada saat tersebut. Ya, paham ya? Terus ya. Walau minal ma'dini, sekalipun dari ma'din, dari tambang, illa rikat, rikat yang barang temuan tadi, ya anggap aja tidak berperkara, ya cukup syarat, zakatnya nggak 2,5%, kecil. Ini berapa? Al-humus, dan humus, 1/5, berapa 20%? 20%. Kenapa gede? Karena dia misalnya rezeki mendadak apa rezeki mendadak? Yuki nomplok mendadak sih. Nomplok ya. Nah iya kan, cuma kali lubang doang buat mendasi rumah, tungguin apa tuh? Atau kalau jual mah udah, zakatnya 20%. Kebanyakan, ya nggak pakai usaha. Bukan dia apa tuh? Bukan ini, lah. Pakai zakatnya banyak kan. Aneh sih dari belajar ini belum pernah nemuin harta karun ya. Yang betul harta karun mudah-mudahan nemuin. Kira-kira ada nggak? Suka ada ya. Nah, ya. Bawa ke arkeologi ini kira-kira zaman apa nih? Yang itu yang apal sejarah Cina dinasti Ming terhadap itu. Anu lupa tuh. Dinasti Ming, dinasti apa lagi tuh? Coba apa tuh? Apa tuh? Nggak tahu deh. Iya, ini ada tuh. Nah, dia tahu. Nah, tahun segini. Sebelum Islam apa? Dia kena zakat. Paham ya? Nah, ini kita beli di mana ini? Langsung aja ya.